seorang penuntut ilmu banyak hadir di majelis ilmu, banyak membaca buku-buku, kitab-kitabnya para ulama, ya, kadang membaca buku-buku akidah yang besar, buku tafsir yang besar, ya, hadir dalam majelis ilmu, akan tetapi ternyata tidak banyak ilmu yang sampai padanya. Kalau ditanya apa yang kau pahami, apa yang kau dapatkan, ternyata sedikit. Mengapa demikian terjadi, saudara-saudariku yang dirahmati Allah? Karena tidak menempuh manhaj yang benar, metode, cara yang benar di dalam menuntut ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita akan berbicara tentang manhaj yang benar, manhaj yang sangat jelas yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yang itu diambil oleh para ulama, yang ditempuh oleh para ulama. Demikian mereka mengambil ilmu memang dengan manhaj, dengan metode yang benar, sebagaimana mereka dapatkan dari para salafnya, dari para pendahulunya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kadang seorang menuntut ilmu dan kemudian merasa tidak sampai kepada ilmu atau sedikit mendapat ilmu, kadang tidak faham, banyak yang terlewatkan sampai pada keadaan dibisikkan oleh syaitan sehingga malas untuk menuntut ilmu. Tidak seperti dulu tatkala mengenal ilmu, semangat, tapi ternyata kemudian terkena syubhat apa yang dihembuskan oleh syaitan sehingga merasa saya bukan seorang yang pantas menuntut ilmu. Saya kayaknya tidak pas menuntut ilmu. Akhirnya malas dan kemudian meninggalkan ilmu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa poin yang harus kita fahami sehingga benar di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, seorang penuntut ilmu harus benar-benar berjalan di atas manhaj yang benar, metode yang benar di dalam menuntut ilmu, yang itu ditempuh oleh para salafus saleh, para ulama sebelum kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus membiasakan, menguatkan untuk dirinya agar benar-benar menjadikan seluruh waktunya untuk ilmu. Tidak ada kata malas dalam menuntut ilmu. Tidak ada kata bosan di dalam menuntut ilmu. Tidak ada perasaan-perasaan yang membuat kita ogah-ogahan. Tidak semangat di dalam menuntut ilmu. Ini dua perkara yang sangat penting dalam menuntut ilmu. Yang pertama, metodenya benar, dan yang kedua, menjaga semangat kita. Benar-benar menjadikan semua yang kita miliki untuk ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau menyebutkan salah seorang penuntut ilmu yang semangat di dalam menuntut ilmu. Begitu hadir di majelis ilmu dan terus duduk di majelisnya para ulama, lewatlah waktu yang begitu lama, tetapi ia melihat, saya tidak mendapatkan ilmu, saya tidak banyak mengambil faedah dari apa yang aku jalani, belum dapat ilmu yang cukup, seakan-akan tidak mendapat ilmu. Maka dikisahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwa penuntut ilmu ini mengatakan, inni la yunasibuni hadal ilm wa tarakal ilm. Kalau begitu memang bukan jalanku untuk sampai kepada ilmu. Kemudian ia tinggalkan ilmu. Kenapa meninggalkan ilmu? Karena merasa bahwa dia tidak pantas, dia tidak pas, bukan orangnya untuk menuntut ilmu. Tetapi ternyata tatkala lewat waktu, Allah Subhanahu wa taala kalau inginkan kebaikan pasti Allah akan berikan keinginan untuk menuntut ilmu. Ternyata
dia pun melewati sebuah batu yang besar yang terkena air yang menetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes. Ternyata ada pengaruhnya di batu tersebut. Batu yang begitu keras, ya, ternyata dengan jatuhnya air, bukan deras, ya, tetesan-tetesan, ternyata itu berpengaruh, kemudian menjadi sebuah lubang. Ya, ini buat akal tentu suatu yang sangat besar. Maka penuntut ilmu ini kemudian berpikir. Dia pun mentadaburi dengan kejadian tersebut, dia perhatikan. Dan ternyata sampai pada kesimpulan membandingkan antara air dan batu, membandingkan antara ilmu dan hati. Ya, sehingga kemudian beliau mengatakan, akalku, hatiku tidak sekeras batu. Sedangkan ilmu tidak selunak air. Ya, ilmu tidak selunak air. Maka yakin bahwa pasti ilmu akan tembus di akalku. Ilmu akan tembus di hatiku, akan masuk di dalam hatiku. Maka ia pun kemudian azam kembali. Ia niat kembali. Ini tadi langkah yang kedua yang tadi kita sebutkan, ya, setelah benar-benar kita memiliki manhaj yang benar dalam menuntut ilmu, maka memiliki azam, niat yang kuat yang tidak bisa dipatahkan. Maka dia pun azam kembali, niat kembali kepada ilmu. Ia pun mulai menuntut ilmu, ia mengatur kembali. Seandainya ada di antara kita mungkin sudah berapa lama menuntut ilmu, tetapi ternyata belum menempuh manhaj yang benar, alhamdulillah kita punya majelis. Mudah-mudahan majelis kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa sampai pada manhaj yang benar tersebut. Maka beliau rahimallahu ta'ala mulai semangat lagi menuntut ilmu dan terus bersabar menuntut ilmu. Ternyata benar menjadi seorang alim, seorang yang sangat berilmu, seorang yang menjadi rujukan di dalam ilmu. Semua lahir suka dengan kebenaran. Hati kita rindu dengan kebenaran. Tapi syaitan datang memalingkan. Makanya waktu kita ajak orang kembali kepada kebenaran, itu berarti mengetuk hatinya untuk kembali kepada fitrahnya. Insya Allah ini mudah. Kalau orang itu tidak terpengaruh dengan sikap-sikap kasar yang disampaikan oleh seorang yang memberikan nasihat, niscaya dia akan terima nasihat tersebut. Kata para ulama, hati itu dengan kebenaran ibaratnya kenalan lama. Kenalan lama. Sedangkan keburukan itu datang menyusup kemudian. Kira-kira kalau ada kenalan lama dan pendatang baru, yang lebih mudah diterima di antara dua ini yang mana? Yang mana? Tentu yang sudah lama dikenal. Kata sebagian dari para ulama, innal khaira asilun wa su'a dakhil. Kebaikan itu bagi hati manusia dia adalah asil, sesuatu yang asal dikenalnya, pertama kali dikenalnya. Sedangkan asu ini penyusup, disusupkan oleh syaitan. Makanya ketika kita membenahi hati kita untuk kembali kepada kebaikan, sebenarnya ini mengajak hati untuk kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya. Siapa di antara antum yang pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang disebutkan di dalam salah satu hadis dalam Al-Arba'in Nawawiyah? Bukti bahwa hati itu terhadap kebenaran dia sudah kenal. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat untuk bertanya tentang albir, yaitu kebaikan. Apa kata Nabi SAW untuk mengenal kebaikan? Beliau bersabda, istafti qalbak,
fa innal birra matma'annat ilaihi nafsu wa sakana ilaihil qalbu. Minta fatwa, bertanya ke hatimu, enggak usah jauh-jauh, tanyakan kepada hatimu. Karena kebaikan itu adalah yang hati kita tenang melakukannya dan jiwa kita tentram kepadanya. Kebaikan, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya. Inilah yang menenangkan hati. Sekarang kalau saya tanya sama antum, kenapa hati itu cenderung dan tenang kepada kebenaran? Kenapa hati itu, jiwa itu merasa tentram dengan petunjuk Allah? Apa sebabnya? Apa jawabannya? Sederhana saja, tidak perlu pakai dalil. Spontan. Kenapa hati manusia selalu tenang ketika dia mengenal petunjuk Allah? Kenapa jiwa tentram ketika dia mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW? Kenapa? Karena apa? Karena sesuai dengan fitrah. Betul. Ada lagi yang lain? Karena yang menciptakan hati, menciptakan jiwa manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakannya Allah, yang menurunkan petunjuk juga Allah. Maka mestinya cocok dan bersesuaian, iya kan? Allah yang menciptakan manusia, tentu Dia yang lebih tahu cara memperbaiki mereka, menjadikan hati mereka tenang. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan manusia? Dialah yang lebih tahu tentang cara menjadikan bahagia dan tenang diri mereka. Dan Dia maha halus, lagi maha terperinci pengetahuannya. Makanya manusia dalam hidupnya tidak mungkin merasakan ketenangan yang sejati. Tidak mungkin merasakan kedamaian yang hakiki sampai dia dekat dengan petunjuk Allah, meluruskan kembali fitrahnya, menyingkirkan keburukan-keburukan dari tipu daya syaitan yang telanjur menempel di hatinya, yaitu dengan kembali dia belajar agama, membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innu al-qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, dekat dengan Allah, belajar petunjuk Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah, mempelajari petunjuk Allah, hati manusia menjadi tenang. Hati manusia jauh dari segala kegundahan, kegelisahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya sampai halaman 29 ya. Tapi kita ulang dari matanya dari atas. Saya baca dulu. Qala rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna. Beliau katakan, i'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmati Anda, annahu, bahwasanya, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ta'allumu thalathi hadhil masaili, itu mempelajari
ketiga perkara ini, wal amalu bihinna, dan beramal dengannya. Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Kemudian beliau katakan wa dalilu dzalika, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa dalilu dzalika, dan dalilnya akni, yaitu maksud saya, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah menciptakan kita. Sam'iyun wa akliyun, itu ada dalil sam'i dan dalil apa? Akli. Amma sam'i, adapun dalil sam'i, fakathirun, maka itu sangat banyak. Wa minhu, diantaranya qauluhu azza wa jalla, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tin, yaitu dari apa? Dari tanah. Tsumma qada ajala, kemudian Allah menetapkan ajal. Wa ajalun musamman indahu, dan ajal itu sudah ditentukan di sisinya. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian apa? Tamtarun maknanya apa? Yaitu meragukan. Kemudian kalian masih meragukannya. Kemudian wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami apa? Membentuk, yaitu rupa kalian. Terhas sampai itu ya. Baik. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dalam surat apa itu? Al-Hijr ya. Yang betul ayat itu ayat 26 ya. Itu salah ketik ya. Yang betul ayat Al-Hijr ayat 26 ya. Di situ ayat berapa? 15, yaitu salah ketik. Yang betul adalah ayat 26. Dikatakan wa laqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, min solsolin, dari tanah liat kering. Solsolin maknanya apa? Dari tanah liat yang kering. Min hama'in masnun, yaitu dari lumpur hitam yang diberi bentuk ya, diterjemah seperti itu ya. Walaqad khalaqnal insana min solsolin, sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, maksudnya dari apa tadi? Tanah liat kering ya. Solsol maknanya tanah liat kering. Min hama'in masnun, yaitu dari lumpur hitam yang diberi bentuk ya, lumpur hitam yang dibentuk. Baik. Kemudian beliau sampaikan dalil yang berikutnya, wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat apa ini? Ayat kauniyah atau ayat syariah? Wa min ayatihi an khalaqakum, dan di antara ayat-ayat Allah, yaitu Allah menciptakan kalian dari tanah. Berarti ayat apa? Ayat ada dua loh, ada ayat syariah, ada ayat kauniyah. Ini ayat kauniyah ya. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian, yaitu manusia, min turabin, dari tanah, yaitu Nabi Adam. Summa idza antum basyarun, kemudian kalian menjadi manusia, tantasirun, yang tersebar luas atau tersebar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min solsolin kal fakhor. Allah menciptakan manusia dari solsolin, itu apa tadi? Tanah liat yang kering ya, kal fakhor, seperti ini, dilihat ya terjemahnya, kalau enggak salah tembikar. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma
ta'malun. Itu Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Intinya apa di sini? Intinya beliau ingin menyampaikan bahwasanya dalil bahwa Allah adalah yang menciptakan kita itu banyak sekali dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ila ghairi dzalika minal ayati dan lain sebagainya. Amma dalilul aqli, adapun dalil secara apa? Logika. Ala anna Allah khalaqana, bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Faqad ja'atil isyaratu ilaihi, telah datang isyarat kepadanya fi qaulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tur ya, surat At-Tur. Yang surat At-Tur ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, kemudian apa? Didengar oleh salah seorang yang masih musyrik ketika itu, kemudian dia masuk Islam. Sahabat siapa? Jubair bin Mut'im. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada sesuatu apapun? Artinya apakah mereka itu ada tanpa ada pencipta? Tiba-tiba ada gitu. Ini kan pertanyaan. Namanya pertanyaan apa? Yang tidak butuh jawaban. Retoris ya. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada sesuatu? Artinya tanpa ada pencipta. Am humul khaliqun, ataukah mereka apa? Yaitu apa? Menciptakan. Ataukah mereka yang menciptakan, maksudnya dirinya sendiri. Jadi di sini ada berapa pertanyaan? Am khuliqu min ghairi syai'in, itu pertanyaan pertama. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu, tiba-tiba ada begitu saja? Misalnya ini ada gelas, ada teh kan, tiba-tiba ada gitu. Mungkin enggak? Tadi enggak ada teh, enggak ada gelas, tiba-tiba ada di sini muncul, bisa? Tidak bisa. Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan sendiri? Jadi gelas ini datang sendiri, menyusun sendiri, bikin teh sendiri, bisa? Tidak bisa. Fa innal insana, sesungguhnya manusia lam yakhluq nafsahu, tidak menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Li'annahu qabla wujudihi adamun, karena manusia ini sebelum ada dia apa? Sebelum dia ada, dia adalah tidak ada. Wal adamu laisa bisyai'in, dan suatu yang tidak ada itu apa? Laisa bisyai'in, ya bukan apa-apa, enggak ada. Wa ma laisa bisyai'in la yujidu syai'an, dan sesuatu yang bukan apa-apa tidak bisa mewujudkan apa-apa, wong dia saja enggak ada. Walam yakhluqhu abuhu, dan tidak menciptakan dirinya bapaknya, bukan bapaknya juga yang menciptakan. Wala ummuhu, dan bukan juga siapa? Ibunya. Wala ahadun minal khalqi, dan tidak seorang pun dari makhluk. Walam yakun liya'tiya sudfatan biduni mujidin, dan tidak mungkin juga manusia atau seluruh makhluk ini ada tiba-tiba sudfatan. Sudfatan artinya apa? Kebetulan ya. Secara tiba-tiba, kebetulan kalau bahasa kita. Kebetulan ada, oh kebetulan ada langit, kebetulan ada apa? Matahari, kebetulan ada bumi gitu. Semuanya serba kebetulan. Itu kalau antum belajar teori apa itu? Evolusi atau apa? Katanya kan semuanya apa? Evolusi. Revolusi. Oh, revolusi. Oh, evolusi bukan revolusi ya. Kan katanya semuanya berevolusi gitu kan. Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin, karena segala sesuatu yang hadis, yang baru, pasti ada yang apa?
Pasti ada yang menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, pasti ada yang menciptakan. Karena semua alam semesta ini apa? Hadis. Hadis itu artinya apa? Baru. Semuanya dulu nggak ada. Kemudian apa? Ada. Itu kan makhluk seperti itu. Wali anna wujuda hadhil makhluqati ala hadzal nidami, dan juga karena keberadaan seluruh makhluk ini yang begitu teratur ya, wa tanasuki al muta'alifi, dan begitu tertata rapi, yamna'u man anbatan, itu menghalangi ya, secara mutlak an yakuna sudfatan, bahwasanya alam ini semuanya terjadi secara apa? Tiba-tiba ini ketemu ini, kemudian langsung jadi ini, kemudian ini, semuanya serba apa? Tiba-tiba, serba istilahnya apa? Berjalan dengan sendirinya. Kenapa beliau katakan id al mawjudu sudfatan? Karena sesuatu yang terwujud secara apa? Tiba-tiba itu hukumnya pasti laisa ala nidhamin. Sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan pasti tidak teratur. Pasti apa? Tidak teratur. Sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba tidak teratur. Fi asli wujudihi, yaitu pada asal terjadinya. Ketika dia terbentuk sudah enggak teratur. Karena terjadinya secara apa? Tiba-tiba. Fa kaifa yakunu muntaziman, maka bagaimana mungkin dia menjadi tertata, sistematis ya? Hala baqaihi, ketika apa? Dia bertahan, wa tatawwurihi, dan berproses atau berubah. Ya, gambarannya sederhana, ada program misalnya apa ini yang pintar buat program ya. Ada program. Nah, ada program tiba-tiba jadi gitu, tidak ada yang buat. Bisa enggak? Komputer apalagi. Semuanya jadi secara tiba-tiba, tidak ada yang menyusun, tidak ada yang menata, tidak ada yang merancang. Sesuatu yang tidak mungkin ya. Fata'ayyana bihadza an yakuna al-khaliqu huwallahu wahdahu, maka jelaslah dengan demikian bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta. Fala khaliqa wala amira illallahu, maka tidak ada pencipta, tidak ada yang memerintahkan kecuali Allah saja. Makanya Allah katakan ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah, yaitu mencipta dan memerintah. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, walam yu'lam, dan tidak diketahui ya, tidak diketahui bahwa ada seseorang dari makhluk, maksudnya dari manusia, tidak ada ceritanya dalam sejarah manusia ada orang yang angkara rububiyatullahi subhanahu wa ta'ala, ada orang yang secara terus terang dia mengingkari rububiyah Allah, illa, kecuali ala wajhil mukabarati, hanya karena dalam rangka apa? Kesombongan. Kalau ada orang mengingkari Allah itu ada, atau mengingkari Allah pencipta dan semacamnya, itu adalah karena apa? Kesombongan. Ya kalau zaman sekarang ya orang-orang ateis atau orang-orang apa? Komunis. Kalau liberal kayaknya masih mengakui ada Tuhan ya. Kama hasala min Fir'auna, sebagaimana terjadi pada diri siapa? Fir'aun. Ketika dia katakan ana rabbukumul a'la. Itu kan dia mengaku dia sebagai Rabb kan. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, katanya kan. Saya tidak mengetahui bagi kalian ada ilah sesembahan selain saya. Itu juga apa? Kesombongan. Wa indama sami'a Jubairu ibnu Mut'imin, maka ketika sahabat Jubair, ketika itu beliau masih belum masuk Islam ya. Dia mendengar Jubair bin Mut'im Rasulullah SAW membaca surat At-Tur ketika Rasulullah SAW mengimami sholat. Fabalagha qaulahu ta'ala, maka sampailah Rasulullah SAW membaca firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu, tiba-tiba ada begitu saja, am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan.
Ataukah mereka yang menciptakan ini semuanya? Ditambah lagi pertanyaan yang lebih tidak mungkin lagi dibantah. Am khalaqus samawati wal ardo, ataukah mereka yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Kalau orang pakai akal mesti dia apa? Pikirkan kan, gak mungkin alam semesta ini ada secara tiba-tiba. Tidak mungkin juga dia menciptakan dirinya sendiri, apalagi kita manusia, kemudian kita yang menciptakan langit, kita yang menciptakan apa? Bumi, kan lebih gak mungkin. Makanya Allah katakan bal la yuqinun, bahkan mereka tidak meyakini hal itu. Berarti ada dua kemungkinan yang tidak mungkin. Yang pertama, alam semesta ini ada secara tiba-tiba, tidak ada yang menciptakan. Karena suatu yang tercipta secara tiba-tiba pasti tidak teratur. Padahal alam semesta ini teratur kan? Satu teori ini sudah tidak mungkin. Teori yang kedua apa? Amhumul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Juga tidak mungkin. Kenapa? Karena sebelum kita ada, kita tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak bisa mencipta, wong dia nggak ada, ya kan? Maka dua teori ini sudah terbantahkan. Itu secara apa? Logika. Berarti masih ada berapa teori lagi? Satu. Tinggal apa? Satu. Yang satu apa teorinya? Ya, makhluk ini diciptakan, ya kan? Kalau dia tidak menciptakan dirinya sendiri, dia tidak ada secara tiba-tiba, maka dia pasti diciptakan. Teh ini kan, mungkin nggak dia menciptakan dirinya sendiri? Nggak mungkin. Ada secara tiba-tiba? Nggak mungkin. Berarti pasti ada yang buat teh. Siapa? Alhamdulillah. Am indahum khazainu rabbika, apakah di sisi mereka ada khazain, yaitu perbendaharaan Rabbmu, am humul musaitirun, ataukah mereka itu yang menguasainya. Wa kana Jubair ibnu Mut'imin, dan ketika itu Jubair bin Mut'im yauma idzin, pada saat itu apa? Musyrikan. Ketika dia dengar ayat ini dia masih apa? Musyrik. Cuma ini mending, kenapa? Dia orang Arab, makanya paham bahasa Arab. Jadi dibacakan ayat masih bisa mikir, masih connect gitu kan. Kalau kita udah nggak ngerti bahasa Arab, dibacain ayat ya lewat-lewat aja kan. Ya mudah-mudahan Allah tambahkan kepada kita ilmu ya. Faqala, maka dikatakan oleh Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatiro, hampir-hampir hati saya apa? Terbang. Hati saya seolah-olah terbang gitu. Kalau bahasa kita apa ya? Kan? Jantung saya mau copot gitu. Wa dzalika awwala ma waqaral imanu fi qalbi, dan itulah pertama kali iman bersemayam dalam hati. Jadi ketika dia dengar ayat tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, tidak mungkin alam ini ada secara tiba-tiba. Yang kedua, tidak mungkin alam ini menciptakan dirinya sendiri. Maka ya dia bisa menyimpulkan, oh berarti alam ini diciptakan. Berarti tauhid apa itu? Rububiyah. Tapi apa kata Jubair? Itulah pertama kali iman tertanam bersemayam dalam hati. Padahal iman itu tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah? Yang membuat orang masuk Islam apa? Tauhid uluhiyah, ya kan? Maka dia bisa menyimpulkan kalau berarti Allah satu-satunya pencipta, otomatis Allah satu-satunya yang berhak disembah. Berarti Jubair pinter gak? Oh pinter ya. Pinter ya. Berarti orang sekarang itu ya seperti itu ya. Barazaqona, dan apa? Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Adillatu hadhil mas'alati, dalil-dalil pada perkara ini atau permasalahan ini bahwa Allah yang memberikan apa? Rezeki kepada kita, katsiratun, itu sangat banyak. Minal kitabi was sunnati, dari Al-Qur'an ataupun as-sunnah, wal akli, demikian juga dalil dari logika. Amal kitab, adapun dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, yang memberikan apa? Rezeki. Berarti rezeki itu datang dari Allah. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan dan sangat kokoh. Al-Matin itu termasuk asmaul
husna ya. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi." Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Qulillah, katakanlah siapa? Allah. Maka yang memberikan rizki itu Allah. Dan ini orang musyrik juga ngerti. Kalau orang kafir ditanya siapa yang memberikan rizki, ya dia jawab Allah. Dalilnya kita baca ya. Wa qauluhu, demikian juga firman Allah, "Qul," katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Man yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini pertanyaan untuk orang-orang musyrik ya. Amman yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ya, wa man yudabbirul amro. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Ini pertanyaan ini seandainya ditanyakan kepada orang kafir, jawabannya apa? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab, siapa yang berikan rezeki dari langit dari bumi? Allah. Siapa yang menguasai pendengaran penglihatan? Allah. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Allah. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Allah. Siapa yang mengatur segala urusan? Orang kafir jawabnya apa? Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Wal ayatu fi hadza katsiratun, dan ayat dalam ini semuanya adalah sangat banyak. Baik. Amma sunnatu, adapun dalil dari apa? Hadis ya, dari as-sunnah. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW fil janini, itu mengenai apa? Janin, yaitu janin yang ada di rahim ibunya. Yub'atsu ilaihi malakun, yang diutus kepadanya apa? Malaikat. Yaitu ketika berusia berapa bulan? 9 bulan. Diutusnya malaikat itu loh, usianya berapa bulan? 120 hari. Berarti berapa bulan? 3 bulan? 4 bulan ya. 4 bulan toh? Iya. Kan 40 berarti berapa? 120 ya. Ketika usia kandungan 4 bulan. Nah, itu didatangkan, diutus kepadanya malaikat. Siapa nama malaikatnya? Hah? Jibril? Masa? Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu. Fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka diperintahkan apa? Untuk menulis 4 kalimat. Bikat bi rizkihi, yang pertama adalah ditulis apanya? Rizkinya. Jadi rizkinya berapa, apa saja yang dia dapat seumur hidupnya itu sudah ditulis ya. Filenya, ibaratnya filenya sudah ada gitu, datanya sudah ada. Wa ajalihi, dan juga apa? Ajalnya, kapan matinya, kenapa matinya. Wa amalihi, dan juga seluruh amalannya seumur hidup itu sudah ditulis ya. Wa syakiyun au sa'idun, apakah dia nanti akhirnya orang celaka ataukah dia akhirnya orang yang bahagia. Karena orang bahagia dan celaka itu dilihat apa? Akhirnya kan. Innamal a'malu bil khawatim. Mana kita ini nanti ditentukan nasibnya ketika akhirnya bagaimana. Apakah kita matinya di atas iman ataukah tidak. Makanya Allah katakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa amma dalilul aqli, adapun dalil secara apa? Logika, dalil secara logika, penalaran. Ala anna Allah razaqana, yang membuktikan bahwasanya Allah adalah yang memberikan rizki kepada kita. Fali annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarabin. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini manusia semuanya, tidaklah kita bisa hidup di dunia ini dengan normal kecuali dengan mengkonsumsi makanan dan minuman. Ada tidak orang hidup ini enggak makan enggak minum? Ya kalau orang normal ya mesti makan minum kan? Puasa. Wa ta'amu wa syarabu, dan makanan dan minuman khalaqahu Allahu azza wa jalla, yang menciptakan makanan minuman siapa?
Ya kalau yang masak ya ada gitu kan. Tapi kan bahan-bahannya itu yang membuat misalnya padi, ya kan? Padi kan ditanam, nanti bisa tumbuh, bisa dipanen. Itu kan yang menciptakannya siapa? Allah. Yang nanam memang petani kan, iya. Tapi yang membuat tanamnya bisa tumbuh dan seterusnya kan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan tanahnya siapa? Bukan petani kan? Allah, ya. Apa dalilnya? Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, afara'aitum ma tahrusun. Ya, ini Allah bertanya. Afara'aitum artinya bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian tanam. Jadi kita suruh memperhatikan kalau orang itu menanam, biasanya siapa yang suka menanam? Petani, ya, ini atau yang jurusannya pertanian, ya kan? Ini ayatnya untuk anak pertanian atau anak biologi ya. Afara'aitum ma tahrusun, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Apakah kalau orang nanam itu pasti berhasil? Apakah kalau orang nanam pasti berbuah? Enggak toh. Tapi kalau kita pengennya gimana? Kita tanam pengennya berbuah, panen, berhasil gitu kan. Tapi kan enggak mesti gitu. Berarti yang menentukan bukan kita kan? Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman. Seandainya kami kehendak yaitu Allah. Seandainya Allah takdirkan, Allah jadikan hutaman. Itu jadikan tanaman itu apa? Hutaman yaitu ludes ya, habis gitu ya. Atau terbakar misalnya. Fadzaltum tafakkahun. Berapa ini? Khutaman artinya kering dan hancur. Maka kalian menjadi apa? Tafakkahun artinya heran tercengang ya. Kalau orang misalnya apa? Panennya gagal gitu kan. Senang apa sedih? Sedih ya. Tercengang gitu kan. Wis gitu kan. Inna lamughramun, sesungguhnya kami apa? Benar-benar menderita kerugian ya. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun, bahkan kamilah apa? Menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Mahrumun artinya apa? Tidak dapat hasil apa-apa alias rugi. Afara'aitumul ma' alladzi tasrabun, kalau tadi tentang tanaman, sekarang tentang apa? Air. Nah, semuanya pakai air. Alladzi tasrabun, yang kalian apa? Minum. Nah, semuanya lihat minumannya. Ada enggak minuman? Ini cuma di sini ya. Nanti buat semua aja ya. Antum anzaltumuhu, apakah kalian yang menurunkannya dari langit maksudnya? Minal muzni, dari awan. Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan air gitu. Kan bukan kita yang mengatur sekarang hujan atau tidak hujan, itu bukan kita kan. Kita bukan yang mengatur. Sehebat-hebatnya orang, punya kampus, punya jurusan, punya ilmu, enggak bisa dia apa? Menentukan cuaca kan? Bisa? Itu ada paling di film kali ya. Kenyataannya enggak ada. Lau nasa'u ja'alnahu ujajan. Seandainya kami kehendaki, kami jadikan air itu apa? Ujajan artinya asin. Ada hujan asin? Hujan apa? Ada enggak? Hujan itu asin apa gimana rasanya? Asin. Tawar, bang. Masa hujan asin gitu. Falaula tashkurun, maka Allah bertanya, terus mengapa kalian tidak bersyukur? Seandainya air hujan itu asin, antum wudu atau apa, kan rasanya gimana ya? Asin. Kan gak enak ya, pliket gitu ya, bahasa Indonesianya apa pliket? Lengket. Nah, itu susah. Fa fi hadzal ayati bayanun, maka di dalam ayat ini terkandung penjelasan bahwasanya rezeki kita, makanan ataupun minuman, semuanya datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi digambarkan tadi makanan dari contoh apa? Tanaman. Orang nanam itu kan bisa jadi makanan bukan karena hebatnya petani, bukan karena hebatnya pabrik pupuk, bukan karena hebatnya apa insinyur pertanian, tapi karena siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan tanaman itu bisa berbuah. Demikian juga air. Kita bisa minum juga karena Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan apa?
air. Seandainya airnya kering, kita gimana? Susah kan? Baik. Kehausan, ya. Kalau orang baca Quran itu kan pahalanya banyak kan? 1 huruf berapa? 10. Kalau 2 huruf 20. Kalau 3 huruf 30 ya. Kalau bacanya terbata-bata double berarti kan? Semakin banyak. Ya. Apa kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Makanya semestinya kita semakin bersemangat dalam belajar Al-Qur'an. Kemudian beliau katakan walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita apa? Hamalan, dalam keadaan sia-sia atau terlantar. Hamal artinya apa? Sia-sia atau terlantar. Manusia ini diciptakan, dikasih rezeki, tidak kalau bahasa Jawanya itu apa? Dijarne gitu. Diluh, bukan dibiarkan begitu saja gitu ya. Dijarne gitu. Sakarepmu gitu. Enggak gitu kan? Kalau gitu caranya enggak ada itu ceritanya, ada rasul, enggak ada kitab ya kan. Udah enggak usah pakai aturan ya. Luweh. Hadza huwal waqi'u, inilah kenyataannya, alladzi tadullu alaihi al-adillatu, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sam'i, itu dalil wahyu, dan juga dalil apa? Logika. Jadi orang ini kalau ditanya antum hidup ada enggak tujuannya? Kalau orang pakai logika, dia waras gitu, maksudnya pikirannya beres gitu ya, pasti jawab ada tujuannya. Enggak mungkin orang enggak, kita hidup itu sakarepmu gitu. Itu udah enggak waras gitu kan, enggak beres ya. Makanya beliau katakan dalil yang menunjukkan Allah menciptakan kita ini ada tujuannya alias tidak sia-sia, itu ada dalil wahyu maupun dalil apa? Akli. Artinya seandainya tidak ada wahyu, orang pakai akal saja, pakai fitrahnya, dia sudah yakin pasti ada tujuannya. Enggak mungkin kita ada tidak ada tujuannya. Ya. Amma sam'iyatu, adapun dalil secara wahyu, faminha di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, afahasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kalian, abathan, itu apa? Sia-sia. Tentu tidak sia-sia ya kan? Berarti faedahnya apa? Ayat ini memberikan faedah Allah itu memiliki sifat hikmah ya. Menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Artinya nanti akan ada waktunya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha tinggi Allah, yaitu maha besar Allah, Al-Malik, yaitu sang raja yang maha benar. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Jadi ini Allah bertanya, apakah menurut kalian Allah menciptakan kalian itu sia-sia? Ya, orang yang masih lurus fitrahnya mengatakan, ya tidak mungkin. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu apa? Sia-sia. Demikian juga Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira dia ditinggalkan begitu saja terlantar? Maksudnya tidak diperintah, tidak dilarang. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dia itu dahulu nutfah, itu setetes nutfah dari mani, yumna yang dipancarkan. Tsumma kana alaqatan, kemudian berubah menjadi alaqah, ya kan? Kemudian berubah menjadi apa? Mudghah, ya kan? Fa khalaqa fasawa, maka Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, maka Allah ciptakan dari jenis manusia itu dua pasangan, ya apa? Sepasang ya. Dua pasangan atau dua sepasang? Oh, sepasang ya. Sepasang ya. Zawjaini artinya bahasa Inggrisnya apa tadi? Nah, kalau bahasa Indonesianya apa? Oh, sepasang. Pasangan apa sepasang? Laki-laki dan perempuan. Nah, itu istilahnya. Alaisa dzalika biqadirin ala an yuhyal mauta. Bukankah Allah yang menciptakan itu semuanya mampu untuk apa? Menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu ini yang dulunya tidak ada,
Maka mungkin tidak Allah menghidupkan orang yang sudah mati? Lebih mungkin, karena dulu Allah ciptakan itu belum ada apa-apa. Nah sekarang sudah ada, cuma mati kan. Maka menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kesimpulannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita dalam keadaan sia-sia. Maka orang yang masih lurus fitrahnya tentu dia akan mempelajari apa sih tujuan hidupnya ya. Jadi tujuan hidup itu betul dipelajari. Tujuan hidup apa? Untuk beribadah, untuk bertauhid. Bisa nggak kita beribadah bertauhid tanpa belajar? Tidak bisa. Semuanya butuh belajar ya. Kemudian dalil secara apa? Logika. Karena adanya manusia ini, adanya umat manusia yang hidup kemudian bersenang-senang sebagaimana bersenang-senangnya siapa? Banyak orang itu hidupnya seperti bersenang-senang seperti siapa? An'am itu apa? Binatang ternak. Tsumma tamutu, kemudian dia mati. Ila ghairi ba'sin. Kemudian tidak ada apa? Ba'sin, tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab. Jadi seandainya ada orang hidupnya semaunya, kalau bahasa kita berfoya-foya ya kan. Muda foya-foya, tua ya pokoknya gitulah, rusak-rusakan gitu kan. Kemudian dia mati, tidak diadili, tidak dipenjara, wah sudah nyiksa orang banyak misalnya kan, dolim sedolim-dolimnya. Kemudian dia tidak dibangkitkan, tidak ada hisab, ya kan? Itu adalah amrun la yaliku, suatu perkara yang tidak layak. Seandainya ada seorang penjahat, dia selalu menang di mana-mana, tidak pernah tertangkap gitu kan. Tidak pernah diadili, tidak pernah dihukum di dunia, kemudian mati, tidak ada hisab, tidak ada apa? Dan seterusnya, maka ini suatu perkara yang tidak layak dengan siapa? Hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu ya enggak layak gitu kan. Masa ada orang jahat kok tidak dihukum? Ya, itu namanya keadilan, kejahatan harus kejahatan ditegakkan. Ya diberi hukuman ya kan. Bal huwa abathun mahdun ya. Bahkan apa? Itu hanya sekedar apa? Kesia-siaan. Seandainya ada orang tadi hidup sejahat-jahatnya hidup, kemudian dia mati, nggak ada hisab, nggak ada pembalasan, itu berarti suatu yang apa? Berarti dunia ini sia-sia kalau gitu. Mending antum menjadi orang jahat aja gitu kan? Gitu nanti. Orang pikirannya gitu. Makanya orang itu yang rusak-rusak biasanya gitu. Udah ini kalau ada yang bilang kan, kalau ini sudah hari saya terakhir, besok saya mati, wow saya bersenang-senang. Berarti rusak itu pikirannya kan. Kalau orang masih lurus pasti gimana? Oh saya mau beribadah gitu kan. Karena ini hari terakhir saya hidup di alam dunia. Tapi kalau orang udah rusak, wah ini hari terakhir. Ya sudah saya puaskan sepuas-puasnya. Karena besok nggak ada lagi hari pembalasan gitu kan. Nah dilulu. Ada polisi. Wala yumkinu, dan tidak mungkin Allah menciptakan makhluk ini ya. Tidak mungkin Allah ciptakan seluruh manusia ini, kemudian Allah utus para rasul, kemudian Allah bolehkan untuk kita apa? Dima al-mu'aridin, itu darahnya orang-orang yang menentang. Maksudnya orang yang berbuat jahat, misalnya membunuh atau merampok. Kemudian kan ada dalam hukum Islam namanya hukum apa? Kisos, misalnya dibunuh ya kan? Atau yang semacam itu. Al-mukhalifin alir rusuli, yang menyelisih para rasul, atau orang-orang murtad misalnya, atau orang kafir yang harbi. Kan itu bisa ditumpahkan apanya? Darahnya. Dan itu jelas itu, dan itu tidak diingkari kecuali orang-orang yang sombong. Summa takunu natijatu la syai'ah. Kemudian ternyata buahnya itu enggak ada apa-apa gitu. Jadi ketika Allah sudah utus para rasul, sudah ada syariat, sudah ada hukum gini. Ya, ada kitabnya dan seterusnya, kemudian hasilnya sudah selesai tok itu. Mati titik, sudah enggak ada hari kebangkitan, tidak ada pembalasan. Ini apa? Hadza mustahilun. Nah, mustahil bahasa Indonesia kan? Berarti antum bisa baca kitab. Bacanya apa? Mustahil. Nah, bisa. Bisa kan? Bisa. Baca kitab itu gampang ya. Bagi yang dimudahkan ya. Hadza mustahilun. Nah, kan bisa tuh? Nah, ini adalah mustahil ala hikmatillahi azza wa jalla, yaitu menurut hikmah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka tidak mungkin Allah ciptakan alam ini tanpa ada tujuannya. Kalau ada seandainya ada orang melakukan sesuatu kemudian dia nggak ada tujuannya, kira-kira orangnya gimana? Gila. Ya biasanya yang kayak gitu orangnya tidak waras. Mas mau kemana? Bu, gitu. Mungkin dia nggak jawab juga kali ya. Oh gitu. Ya. Insya Allah yang di sini semuanya sehat ya. Ya insya Allah demikian yang kita baca. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.